Kemarin, ya, kemarin saya juga memberikan pernyataan bahwasanya di TM ke-1 kemarin atau technical meeting pertemuan ke-1, saya fokus di bidang materi, tapi untuk pertemuan kedua ini fokus di bidang soal dan mungkin untuk eh, soalnya ini tidak bisa teman-teman jawab tanpa membaca dan juga menganalisis dengan sangat dalam, karena soal yang saya buat ini membutuhkan tingkat tingkat berpikir kognitif secara sedang dan juga tinggi seperti itu. Oke, di pertemuan kedua ini bersama saya kita akan fokus ke pengerjaan soal, tidak ada materi seperti itu. Dan teman-teman, jika teman-teman menjawab dengan lebih cepat, dengan lebih baik, teman-teman akan selesai di kelas saya lebih cepat seperti itu. Mungkin tidak butuh waktu selama 30 menit, teman-teman sudah bisa meninggalkan kelas saya. Asalkan teman-teman sudah menjawab hampir 70% sudah memenuhi kriteria saya. Karena kriteria saya wajib 70% itu saya anggap sudah mendapatkan nilai A seperti itu. Soal terdapat 10 soal, semua sama, satu soal memiliki skor 10. Ini akan saya share screen. Apakah sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan teman-teman? Halo? Oke, sudah terima kasih bagi yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya mengapresiasi sebesar-besarnya. Tadi saya mengatakan di pertemuan satu saya fokus di bidang materi dan di pertemuan kedua saya fokus di pembahasan soal. Jika teman-teman bisa menjawab lebih cepat dan juga lebih lugas, teman-teman bisa meninggalkan kelas saya lebih awal seperti itu. Hmm. Karena saya memberikan perencanaan kurikulum itu ada 20 pertemuan atau 20 technical meeting. Di pertemuan ganjil itu saya wajibkan untuk pembahasan materi, dan di pertemuan genap itu saya wajibkan di pembuatan soal seperti itu. Oke, teman-teman. Kemarin kita telah apa itu teks deskripsi, teks naratif, teks eksposisi, dan teks argumentatif. Di sini teman-teman wajib memberikan pendapat dan juga jawaban teman-teman seperti apa. Langsung saja untuk soal satu, teman-teman bisa diperhatikan. Saya beri waktu selama 2 menit. Saya beri waktu selama 2 menit. Saya rasa 2 menit terlalu lama ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan dari saya di soal nomor satu. Silakan dibaca. Sudah selesai semuanya? Ini bagi yang bertanya, pertanyaannya yang mana Kak? Ini
tidak ada pertanyaan karena pertanyaan termasuk implisit dalam artian bersifat implisit, teman-teman sudah bisa menebak apakah itu termasuk teks narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, atau argumentasi seperti itu. Karena ini soal analisis, jadi teman-teman tidak memerlukan soal karena soal bersifat implisit seperti itu. Silakan dijawab 1 menit lagi pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan dari saya 1 menit lagi, teman-teman. Teman-teman jangan terlena dengan waktu ya, teman-teman. Karena ketika nanti UTBK, teman-teman, pasti teman-teman akan merasa, kalau saya kasih waktu seperti ini, dan memang seperti itu ketika di ujian nanti, teman-teman itu wajib bisa bagaimana untuk memanajemen waktu dan juga pola pikir teman-teman sekalian, seperti itu. Ayo semua menjawab, teman-teman, ayo dipersilakan. Kenapa sulit ya pertanyaan dari saya? Iya, jawabannya di kolom komentar, teman-teman. Ya, ini kun sudah saya kunci ya. Jawaban tepat adalah B, deskripsi. Kenapa deskripsi di sini, teman-teman? Pertama, teman-teman harus ingat tujuan teks apa? Memberi gambaran rinci tentang suasana indera penglihatan, penciuman, pendengaran, sentuhan, tidak ada rangkaian peristiwa yang runtut. Tidak ada konflik, bukan perkembangan tindakan. Seperti itu. Nah, lalu apa ciri bahasanya? Banyak frasa adjektif dan kata sensoris abu-abu, asin, serat-serat kasar, berkerut, dan lainnya. Mengapa bukan narasi A, F? Mengapa bukan jawaban A, F, dan H? Meski ada tokoh pria tua dan latar belakang persuar, tidak terjadi kejadian atau perubahan yang mengarah ke konflik atau penyelesaian. Mengapa bukan eksposisi argumentasi atau persuasi di bagian jawaban C, D, atau E? Karena tidak ada penjelasan faktual mengenai fungsi mercusuar, data, definisi, maupun klaim yang didukung alasan bukti untuk meyakinkan membaca. Tidak ada tindakan. Silakan disimpan jawabannya, teman-teman. Nanti akan saya akumulasikan. Iya benar, Michael jawab B, benar. Silakan untuk soal selanjutnya saya kasih waktu 1 menit. Teman-teman harus bisa mengeksekusi pertanyaan dari saya. Ini ada kesalahan nih ya. Waktu kurang 10 detik lagi.
Silakan dituliskan di kolom komentar teman-teman. Sudah semua? Teman-teman jangan ikut-ikutan menjawab punya temannya seperti itu karena belum tentu ketika teman-teman menjawab jawaban dari temannya benar seperti itu. Apa ya namanya itu? Teman-teman harus wajib berpegang teguh pada prinsip teman-teman seperti itu. Nita C, Andika C. Oke. Ayo yang lainnya. Hmm. Michael Michael Ferdian Panca Ali, Daisula, saya tunggu jawabannya. Oke, untuk jawabannya adalah tadi jawaban teman apa? C ya. Hmm, saya akan melihat jawabannya adalah C, benar. Karena kuncinya adalah ini tujuan teks itu menceritakan rangkaian peristiwa di desa. Ada rutan waktu dari masalah, rapat, konflik, keputusan pelaksanaan. Itu inti narasinya, teman-teman. Ini bisa dibaca dan di ini ciri kebahasaan narasi ada tokoh petani, ada konflik, alur dan klimaks. Mengapa bukan jawaban B atau F? Karena meskipun ada elemen teknis atau embuk subsidi, mereka dimunculkan sebagai bagian dari keputusan cerita, bukan untuk menjelaskan secara objektif atau menguraikan konsep secara menyeluruh. Soal ketiga, ini akan saya sedikit, ya, soal ketiga ya. Oh, kurang dikit lagi. Ya, ini ketiga. Kasih waktu 1 menit. Silakan dituliskan di kolom komentar. Waktu sudah habis, teman-teman. Hmm. Ya, saya lihat. Anita jawab 3C. Oh iya, iya, iya. Sebentar ya. 3C. Ayo teman-teman yang lainnya saya tunggu jawabannya. 5 detik lagi.
Teman-teman, silakan dijawab lagi. Ini saya akan pindah ruangan ya. Ya. Sudah Mas. Ya, makasih banyak Mas ya. Selamat malam. Ayo teman-teman, silakan. Hah? Jawabannya apa? C. Oke. D. Argumentasi, teman-teman. Teman-teman di sini banyak sekali yang terjebak jawaban. Jawaban tepat adalah C. Kenapa? Karena di sini teman harus ingat tujuan teksnya adalah meyakinkan pembaca bahwa intervensi pendidikan karakter diperlukan dan menyarankan kebijakan spesifik. Itu tujuan khas argumentasi. Nah, kenapa bukan C atau F? Karena eksposisi itu memperolehkan informasi secara netral tanpa dorongan implisit untuk kebijakan tertentu. Nah, kenapa bukan E atau H? Meski ada kebijakan, gaya teks lebih rasional berbasis bukti, bukan semata emosi atau imbauan proses langsung. Seperti itu. Silakan teman-teman untuk mengakses soal keempat. Soal keempat, 1 menit. Sudah? Apakah sudah? Silakan jawabannya juga dicatat juga nanti akan saya akumulasikan. Michael jawab B, Nita B. Oke. Teman-teman jawabannya apakah benar? B, benar eksposisi. Kenapa di sini teman? Karena tujuan teks adalah menyajikan informasi teknis, data perbandingan, dan rekomendasi operasional secara sistematis. Ini ciri khas dari eksposisi. Nah, ciri kebahasanya seperti apa? Ada bahasa objektif, struktur ini sistematis, ada pertama, kedua, ketiga, ada tabel perbandingan, angka komplikasi. Ini adalah penjelasan dari faktual. Ini teman-teman. Pertanyaan Kenapa bukan jawaban A, C, G, atau H? Karena narasi memerlukan alur peristiwa dengan tujuan penceritaan. Deskripsi lebih kepada gambaran sensoris, di sini fokus pada penjelasan langkah-langkah teknis dan data. Pertanyaan kelima, pertanyaan kelima, saya kasih waktu 1 menit.
Kak, nggak ada suaranya. Kak, maaf, nggak ada suaranya. Nah, ini tadi analisis tujuannya ada teks adalah esai pribadi narasi sampai ini ada bukti yang konkret. Nah, di sini teman-teman bisa melihat. Nah, apa ciri kebahasaannya? Ciri kebahasaannya itu pertama ada ajakan langsung di akhir penggunaan bukti data durasi layar atau nilai untuk mendukung klaim perubahan. Mengapa bukan sekadar narasi jawaban B atau F? Karena narasi murni akan berhenti pada cerita transformasi tanpa ajakan eksplisit atau tujuan pengaruh pembaca. Di sini ada tujuan persuasi dan mengapa bukan eksposisi argumentasi? Kenapa bukan jawaban C atau D atau H? Karena eksposisi netral tidak berusaha mengubah tindakan argumentasi teman-teman. Nah, dan itu fokus pada pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian klaim logis. Nah, terus teks ini itu memang menyertakan bukti, tetapi bukti itu dipakai untuk mendorong tindakan pembaca seperti itu. Teman-teman, ini silakan ini cukup 5 soal ataukah saya lanjutkan untuk soal selanjutnya atau di pertemuan ini cukup soal ini saja dan akan saya bagikan di pertemuan selanjutnya. Apakah lanjut atau di pertemuan selanjutnya? Tadi yang nomor 5 jawabannya adalah G. Nomor 5 adalah G. Persuasi yang menyamar sebagai narasi atau narasi persuasif. Seperti itu. Nah, teman-teman, terima kasih sudah bergabung kita Michael Ferdian Andika Daisila Rianazar. Oh, Pak Ade, ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di kelas saya, meluangkan waktunya, energinya, juga pola pikirnya. Ini saya rasa teman-teman sangat benar antusiasnya banget ya teman-teman. Ya seperti itu. Karena saya juga tadi itu juga sempat keteteran teman-teman, karena saya juga kuliah di 2 universitas, di UNER satu sama di situ. Nah, jadi saya mobilisasi dari UNAIR ke kampus satunya lagi yang di kampus lain hukum di rumput. Saya tadi apa kejebak hujan tadi itu ya, sehingga kondisi saya tidak begitu fit dan saya tidak bisa apa ya tidak bisa berbicara dengan banyak lebar panjang kali tinggi karena seperti biasa ketika saya menjelaskan ketika saya berikan materi saya pasti akan bersemangat dengan banyak ngomong seperti itu teman-teman seperti itu. Terima kasih. Tadi yang benar semuanya siapa? Tadi yang benar semuanya siapa? Yang benar tadi kan 5 soal. Nah, 5 soal silakan setiap soal skornya 20. 20 dikali jumlah teman-teman benar berapa? Berapa teman-teman? Andika menjawab 20. Iya, iya lain. Nggak apa-apa Andika, nggak apa-apa. Terus yang lainnya berapa yang lainnya? Panca, Nita, Michael, berapa skornya? Berapa skornya? Ayo Panca, berapa skornya Panca? Wih, Michael 3 itu 3 tuh udah sang besar 3 kali 2 berapa? 60. Ya, hampir sedikit 10 poin untuk dapat skor nilai A di kelas saya seperti itu. Intinya teman-teman harus semangat, teman-teman itu harus semangat. Jika teman-teman yang lainnya bermain HP, game seperti itu tidak apa-apa. Kuliah di tempat
di dua prodi yang berbeda, bagaimana saya harus memanajemen waktu saya antara di kampus yang satu dan juga di kampus yang lainnya itu butuh waktu yang sangat besar sekali, butuh pengorbanan yang sangat besar sekali, butuh effort yang sangat besar sekali, butuh manajemen yang sangat malam. Nita sudah hebat semua, ada bener dua skor 23, nggak apa-apa. Ya, mungkin cukup sekian dari kelas saya akan saya akhiri. Terima kasih, selamat malam, salam bahagia, selamat malam, sukses selalu teman-teman. Ini akan saya bagikan di grup nanti teman-teman. Terima kasih. Saya izin live ya. Ya, terima kasih Andika. Terima kasih banyak, Kak. Iya, terima kasih semuanya. Sukses selalu. Mohon maaf ya teman-teman.